Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan juga kita semua diberikan kemampuan untuk memahami setiap materi pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau ngecek dulu nih, yang hadir udah berapa orang. Partisipannya udah 26, berarti sama saya jadi 25 orang ya, udah hadir semua ini ya. Alhamdulillah. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Wah, lupa nih. Ya, bagus. Mengenai haji dan umroh. Sekarang kita akan mempelajari bab 7, yaitu mengenai makanan minuman yang halal dan haram. Jadi gini, pertama saya biasa nih bagi kelompok lagi. Kita menggunakan diskusi kelompok kecil dan juga tim kuis. Kelompoknya dibagi menjadi 5, seperti yang kemarin aja tuh yang udah pernah kita lakuin. Jadi kelompoknya nggak usah buat baru lagi, pakai yang kelompoknya kemarin aja. Udah dibuat kan grup WhatsApp kelompoknya? Nah, udah bagus. Nah, jadi nanti ini tolong dicatat ya. Kita bagi ke dalam 5 kelompok. Kelompok 1 mendapatkan subbab ketentuan makanan dan minuman yang halal. Kelompok 2 subbab mengenai ketentuan makanan dan minuman yang haram. Kelompok 3 subbab mengenai akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Terus kelompok 4 usaha-usaha untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Dan kelompok 5 adab makan dan minum. Teknisnya seperti ini. Yang pertama, kalian baca dulu semuanya kalian tuh, setiap individu baca dulu selama 15 menit. Bacanya ini nggak cuma subbab kelompok kalian doang ya, tapi baca full satu bab itu, bab 7 kalian baca semua. Setelah baca baru fokus ke subbab kelompok masing-masing yang tadi udah saya bagikan. Baru setelah itu buat satu pertanyaan aja, jangan banyak-banyak. Kemudian pertanyaan itu nanti setelah udah jadi dikirim ke grup WA kelas yang ada sayanya. Kemudian setelah dikirim nanti gini, ini tolong dicatat ya juga. Jadi kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dan kelompok 5 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Paham kan? Ya, paham dah. Paham lah itu mah. Ya, lanjut. Jadi setelah dijawab oleh masing-masing kelompok penjawab, jawabannya itu dikirim lagi ke grup kelas. Nah, jadi kalian diskusinya di grup WA kelompok aja, diskusinya jangan di grup kelas. Jadi setelah tadi tuh buat pertanyaan di grup kelompok, kemudian kirim pertanyaannya ke grup WA kelas. Kemudian setelah itu juga sama, diskusikan buat menjawab pertanyaan itu di grup WA kelompok. Kemudian setelah udah ada satu jawaban nih, udah fix, kalian kirim ke grup WA kelas. Nah, udah tuh habis itu nah setelah itu kelompok penanya menilai kelompok penjawab. Jadi misalkan nih kelompok 1 kan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, itu setelah dijawab oleh kelompok 1, kelompok 2 menilai jawaban dari kelompok 1 yang udah dijawab tadi.
Gimana tuh kira-kira jawabannya? Ya saya kasih rentang dari 50 sampai 100 lah nilainya. Dinilai. Setelah itu nilainya dikirim lagi ke itu yang menilai itu tetap diskusi lagi nilainya. Ini kira-kira dikasih berapa nih jawaban dari kelompok 1 misalkan. Kemudian nilai itu dikirim lagi ke grup kelas. Mungkin emang agak ribet sih hari ini, cuma ya itulah, nggak apalah, ngerti lah, kalian udah pada dewasa juga, udah ngerti. Nah, biar efektif dan efisien, kita kasih waktu aja nih. Tadi baca itu selama 15 menit. Cukup lah baca satu bab 15 menit mah. Ya cukup dah. Terus kemudian yang buat pertanyaan itu 10 menit. Cukup ya? Cukup kan? Ya cukup dah. Kalau nggak ada yang protes berarti cukup. Terus kemudian yang jawab pertanyaan saya kasih waktu 15 menit. Jawab pertanyaan yang udah tadi tuh saya kasih tahu pembagiannya. Kelompok 1 menjawab kelompok 2 dan seterusnya. Itu 15 menit. Kemudian yang kelompok penanya menilai kelompok penjawab berdasarkan jawabannya, itu saya kasih waktu 10 menit. Jadi semuanya 50 menit. Ada yang masih bingung? Silahkan, kalau misalkan ada yang masih bingung, ditanyain aja. Kalau misalkan masih bingung sama teknis yang tadi saya kasih tahu, silahkan ditanyakan. Nggak ada nih, pada paham semua ya? Wah, bagus. Yaudah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, langsung aja diskusinya dimulai sekarang. Nanti 50 menit setelah ini kita join lagi ke sini. Baik, silakan dimulai. Oke, baik, kita mulai lagi. Saya udah baca pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok. Bagus-bagus banget pertanyaannya, keren. Oke, di sini saya akan membahas sedikit mengenai yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan kembali mengenai jenis makanan dan minuman yang dihalalkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi gini, jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Jadi dalam Islam itu ada kriteria halal itu ada 3. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara mendapatkannya, cara memperolehnya. Dan yang ketiga adalah halal karena cara proses pengolahannya. Pertama, ini halal karena zatnya. Jadi kalau halal karena zatnya ini bisa dibilang bendanya ini emang dihalalkan dan tidak diharamkan oleh syariat. Jadi kita ambil contoh misalkan kayak susu, telur, atau yang lainnya, itu emang tidak diharamkan dan emang dihalalkan itu makanan-makanan atau minuman tersebut. Jadi emang benar-benar dia zatnya emang halal gitu, emang tidak diharamkan oleh syara, jadi boleh dimakan, itu halal. Kemudian yang kedua mengenai cara halal dengan cara mendapatkannya. Nah, jadi gini, kalau misalkan yang cara mendapatkannya ini kita ambil contoh misalkan kayak tadi telur. Misalkan telur itu cara mendapatkannya dengan mencuri, misalkan ngambil di warung nggak pakai bayar. Nah, itu telur yang tadinya halal karena zatnya jadi haram. Kenapa? Karena cara mendapatkannya tidak halal, mendapatkan dengan cara mencuri. Jadi seperti itu, makanan yang pada awalnya itu halal karena zatnya, ketika cara mendapatkannya itu tidak halal, maka makanan itu berubah jadi haram hukumnya untuk dimakan karena cara mendapatkannya yang tidak halal. Kemudian yang ketiga, halal karena cara pengolahannya. Ya, jadi gini, sama nih kayak tadi. Misalkan kita ambil contoh kambing. Kambing ini halal karena zatnya benar-benar emang dihalalkan dan boleh dimakan. Kemudian kita ambil contoh misalkan
kambing ini kita beli dengan harga pasar lah gitu, dan melalui jual beli yang sah. Nah itu kan udah memenuhi dua syarat tuh, kriteria halal karena zatnya, dan halal cara mendapatkannya karena kita melalui jual beli yang sah. Nah tapi ketika kita kita contohnya misalkan kita potong kambing itu tapi nggak sesuai syariat motongnya, misalkan asal dipotong aja itu leher ya, tapi nggak sesuai syariat, nggak baca bismillah dan segala macam, itu kambing yang tadinya halal, yang udah halal karena zatnya, udah halal cara mendapatkannya, gara-gara motong yang nggak bener itu, jadi jadi haram hukumnya. Kenapa? Karena tadi cara pengolahannya bisa dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah maka dari itu halal ini harus memenuhi 3 kriteria tadi, seperti itu. Pertanyaan dari kelompok 2, jelaskan secara singkat tentang jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Jadi gini, kalau yang yang diharamkan itu, jenis makanan dan minuman yang diharamkan itu ada 2. Ada haram lizatihi, ada haram li ghairihi. Yang pertama itu haram lizatihi, artinya haram karena zatnya, emang zatnya ini diharamkan. Tadi kan kalau misalkan yang halal ada halal karena zatnya, nah ini ada haram karena zatnya, yang berarti ini emang diharamkan oleh syariat, emang ada dalil yang mengharamkan makanan atau minuman tersebut, misalkan seperti daging babi, darah, ataupun yang lainnya yang bisa kalian baca di buku, itu banyak. Kemudian yang kedua, haram li ghairihi. Haram li ghairihi ini bisa dibilang pada awalnya ini makanan atau minuman ini halal, kemudian karena suatu hal makanan dan minuman ini menjadi haram. Kita ambil contoh ya kambing lagi lah. Kambing nih kan halal secara zatnya tuh, kemudian kambing ini matinya bukan karena disembelih, tapi mungkin karena dimangsa oleh binatang buas ataupun jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya. Nah, karena itu tidak sesuai dengan syariat, kan kita harusnya menyembelih dulu tuh kambingnya sesuai syariat, baca bismillah dan segala macam. Tetapi kambing ini matinya bukan karena bukan sesuai dengan syariat. Kayak tadi tuh misalkan dimangsa oleh binatang buas ataupun yang lain. Nah, kambing ini menjadi haram li ghairihi karena tadi tidak sesuai dengan syariat. Padahal secara zatnya pada awalnya ini kambing ini kan halal, tapi karena sesuatu hal yang itu tadi matinya tidak sesuai dengan syariat. Nah, maka dari itu diharamkan kambing itu. Pertanyaan dari kelompok 3. Apa maksud dari makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta? Mubazirkan harta. Jadi gini, makanan dan minuman yang haram ini kenapa disebut memubazirkan harta? Karena kan kita logikanya makanan dan minuman haram ini kan nggak bisa dimakan dan nggak boleh dimakan juga. Otomatis ketika kita mengeluarkan harta kita untuk membeli makanan atau minuman yang haram, otomatis itu harta kita terbuang sia-sia dong, karena emang nggak bisa dimakan. Itu emang itu misalkan itu makanan itu nggak bisa dimakan, kalau misalkan itu minuman emang nggak bisa diminum karena itu haram. Maka dari itu bisa dikatakan makanan dan minuman yang haram ini memubazirkan harta. Jadi seperti itu. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara kita bersikap hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau dalam kemasan? Hati-hatinya yang yang dipertanyakan hati-hatinya. Jadi gini, kalau misalkan makanan-makanan yang telah diolah atau dalam kemasan ini kan kita hidup di Indonesia udah udah gampang lah gitu, ada MUI. Jadi kalau menurut saya ketika kita bersikap hati-hatinya kita ini, misalkan kita membeli suatu dalam kemasan dan itu nggak ada logo halalnya dari MUI, lebih baik itu kita
hindari. Jangan kita beli yang itu, kita beli yang udah ada logo halalnya. Jadi kita lebih lebih yakin kalau misalkan itu emang benar-benar halal, seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, yaitu mengapa kita perlu menerapkan adab makan dan minum. Kalau menurut saya pribadi yakin banget kalau syariat itu baik perintah ataupun larangan, bahasanya itu keuntungannya buat kita juga bakalan balik lagi ke kita. Kita biasa nyebutnya hikmah. Kalau saya yakin banget semua syariat itu hikmahnya pasti balik lagi ke kita, buat kebaikan kita juga, buat kemaslahatan manusia juga. Nih kita ambil contoh misalkan di adab makan dan minum ada jangan terburu-buru saat makan. Nah, ini kan Islam ini nggak cuma tiba-tiba nyuruh jangan terburu-buru saat makan, kan enggak. Kalau misalkan kita berpikir lagi, kita pahamin lagi, kenapa nih Islam melarang kita makan terburu-buru? Kan kalau misalkan kita makan terburu-buru, kita bisa tersedak. Nah, maka dari itu adabnya ketika kita makan jangan terburu-buru. Nah, Islam ini memberikan panduan untuk kemaslahatan manusia lagi, kemaslahatan umatnya juga. Bakal nggak kalau saya bilang mah keuntungannya, hikmahnya itu bakalan baik lagi ke kita dah. Percaya dah. Syariat itu nggak ada, syariat itu nyusahin tuh nggak ada. Syariat itu tuh malah ngebantu manusia banget. Nah, itu banyak banget, kita belum nemu aja nih. Yang misalkan yang belum ada hikmahnya ini, kita belum nemu aja hikmahnya. Masih banyak pasti. Kita coba cari dah, kita coba berpikir lagi. Setiap syariat itu menurut saya yakin banget hikmahnya ini, keuntungannya ini, saya bilang keuntungannya ini bakalan balik lagi ke kitanya masing-masing, diri manusia itu sendiri. Itu pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok udah saya bahas sedikit. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Kalau masih bingung ataupun masih ragu ataupun ada yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan. Nggak ada yang mau nanya, udah pada paham semua ya. Jadi materi ini tuh materi terakhir ya di kelas 8 ini, bab 7 mengenai makanan minuman yang halal dan haram ini materi terakhir. Jadi udah selesai pembelajaran di kelas 8 ini, tinggal persiapkan diri kalian untuk menghadapi UAS. Ya, mungkin kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan perbuatan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.